Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Neratu yang lagi ditunggu oleh Dewa karena Neratu pingsan dan dia juga belum sadar. Lalu gak lama kemudian datanglah Pasha sama Lula membawa dokter ke kamarnya Neratu. Lalu di sini datang juga diikutin sama si para buana sama si Livia. Lalu terlihat dokter juga di sini memeriksa Neratu. Lepas dokter sudah meriksa Neratu, para buana juga nanya kepada dokter bagaimana sama mama. Kata para buana kepada dokter. Lalu dokter juga menceritakan kepada keluarganya bahwa Neratu jangan sampai dia shock dan jangan sampai dia kaget. Dia harus istirahat. Kata dokter kepada keluarga buana. Lalu para buana juga dia mendekati Neratu yang masih belum sadar. Lalu Dewa yang ada di belakangnya dokter, dia dalam batinnya dia ngomong, saya harus menemui si Brokoroni, saya harus mencari dia, kata Dewa dalam batinnya sambil dia juga pergi ke tengah rumah. Lalu sampailah ke tengah rumah. Di sini Dewa juga dia berteriak-teriak memanggil Nana. Tiba-tiba dia selagi memanggil Nana, datanglah Suketi. Lalu Dewa juga menanyakan kepada Suketi, kemana Nana? Kata Dewa kepada Suketi. Suketi juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa bahwa Nana tadi diusir oleh Bu Farah dan baru aja saya juga mengantarkan ke depan dan Nana juga sudah pergi pulang, kata Suketi kepada Dewa. Lalu Suketi juga dia pergi. Dewa juga dia sangat geram kepada si Brokoroni. Ini gara-gara si Brokoroni, kata Dewa. Lalu terlihat si Brokoroni dia yang mau ke dapur, dia melihat ada Dewa di tengah rumah, dia juga sangat panik. Ini gawat, Dewa buana ayah ada di tengah rumah, saya jangan sampai ketahuan. Tapi di sini Dewa melihat si Brokoroni, dia juga langsung geram dan menghampiri si Brokoroni. Lalu si Brokoroni juga di sini dibekuk oleh Dewa dan dibawa dari ruang tamu ke belakang. Di sini juga si Brokoroni juga kesakitan dan sampailah ke belakang. Di sini Dewa juga ngomong kepada si Brokoroni, dasar kamu itu pengkhianat, kamu yang telah mengambil lagi surat itu, kata Dewa kepada si Brokoroni. Pas Dewa mau mengasihkan foto dia waktu sama si Priska, tiba-tiba dia mencari HP tidak ada. Lalu si Brokoroni juga dia melihatin HP-nya. Ini kan HP kamu, kata si Brokoroni. Saya sudah menghapus semua foto-foto saya. Lalu Dewa juga ngomong kepada si Brokoroni, kamu jangan senang dulu, saya masih punya bukti yang lain, kata Dewa kepada si Brokoroni. Lalu terlihat si Brokoroni juga dia sangat panik dan kaget dan dia juga langsung menggendeng Dewa. Lalu terlihat si Brokoroni merayu-rayu Dewa dan Dewa juga ngomong kepada si Brokoroni, pokoknya kamu tinggal tunggu akibatnya. Saya akan kirimkan semua foto-foto itu kepada Neratu sama Mama Farah. Lalu si Brokoroni juga dia sujud sungkem dia di kakinya Dewa supaya foto itu jangan dikasihkan ke para buana sama si Livia dan Neratu. Di sini juga si Brokoroni ngomong, tapi terlihat Dewa sangat geram dan dia juga langsung memegang kerap bajunya si Brokoroni dan si Brokoroni juga didorongin oleh Dewa. Kamu tidak akan saya maafkan, kamu tunggu aja akibatnya, kamu pasti ditendang dari keluarga buana, kata Dewa sambil pergi meninggalkan si Brokoroni. Pas dia pergi dari hadapan si Brokoroni, tiba-tiba ketemu sama Pasha dan Lula. Lalu Lula juga dia mau menyusul Dewa. Di sini pas Pasha sama Lula menyusul Dewa, para buana dia kepikiran jangan sampai Pasha sama Lula ketemu sama Dewa. Ini gawat, kata batinnya si para buana. Saya harus minta tolong kepada si Ketoni. Lalu para buana juga dia mengambil HP dan dia juga langsung menelpon si Ketoni. Dia juga ngomong kepada si Ketoni bahwa si Ketoni harus menghadang Pasha sama Lula jangan sampai ketemu sama Dewa. Lalu di sisi lain Pasha sama Lula juga dia yang lagi bermotor lagi menyusul Dewa mau ke kontrakannya Nana. Tiba-tiba di sini cegat oleh rombongannya si Ketoni. Lalu si Ketoni juga dia turun dari motornya dan Pasha juga terlihat sama Lula juga turun dari motornya dan terjadilah di sini perkelahian antara Pasha sama rombongannya si Ketoni. Pasha juga dikeroyok oleh rombongannya si Ketoni. Di sini Pasha juga tidak mampu karena
rombongannya si Ketoni banyak dan dia juga nampuyak pasah juga dan langsung dipeluk oleh Lula. Lalu di sini juga terlihat anak buahnya si Ketoni juga suruhan para buah anak dia pergi dari hadapannya Pasha. Lalu di sisi lain Pak Fajar sama Mbak Lia juga ya, dia juga sudah pulang dari rumahnya Niratu. Tiba-tiba Mbak Lia menerima telepon dari Bu Raras, yaitu ibunya. Lalu Bu Raras juga ngomong kepada Mbak Lia, suruh ngambilin barang yang ketinggalan di kontrakan kamu, kata Bu Raras kepada Mbak Lia. Lalu dia juga mengasih tahu tempatnya kepada Mbak Lia. Di sini terlihat Mbak Lia sudah menerima telepon dari ibunya yaitu Bu Raras. Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia, ada apa kok, kata Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga di sini ya berhenti mobilnya dan Mbak Lia ngomong, kenapa berhenti di sini kita, Mas, kata Mbak Lia, kamu sekarang mau bawa mobil, saya akan menuju ke kontrakan kamu dan kamu berangkat aja menyusul ibu kamu, tunggu aja di sana, kata Pak Fajar sambil dia turun. Di sini terlihat Mbak Lia juga sambil memandang Pak Fajar yang mau mendekati tukang ojek dan Mbak Lia juga langsung turun dan dia juga langsung memeluk Pak Fajar dari belakang. Pak Fajar juga kaget dan dia juga ngomong kepada Mbak Lia, ada apa kok kamu memeluk saya, kata Pak Fajar. Lalu di sini terjadilah di sini pandangan dan Mbak Lia juga dia bilang terima kasih kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga memeluk Mbak Lia dengan penuh kasih sayang. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga langsung menyetop ojek dan dia juga berangkat pergi untuk ke kontrakannya Mbak Lia untuk mengambil barangnya Bu Raras yang ketinggalan di kontrakannya Mbak Lia. Lalu di sisi lain Pak Nopal yang keluar dari rumahnya, dia sangat kaget melihat Nana yang sangat sedih sampai ke kontrakannya. Dan di sini Pak Nopal juga dia ngomong dalam hatinya, ada apa sama Nana? Saya harus menghampiri Nana. Saya harus menanya, ada apa? Ini pasti gara-gara dewa, kata Pak Nopal dalam hatinya. Sampailah Pak Nopal juga ke depannya Nana dan di sini Pak Nopal juga nanya kepada Nana, ada apa kamu nak? Kok kamu kayak sedih gitu? Kata Pak Nopal kepada Nana. Di sini Nana juga menceritakan semuanya kepada Pak Nopal. Dia sudah menceritakan. Nana juga dia langsung masuk ke dalam kontrakannya dia. Pas Nana sudah masuk di sini, Pak Nopal juga dalam batinnya ngomong, Nana pasti ini gara-gara dewa. Saya harus memberi pelajaran kepada dewa, kata batinnya Pak Nopal. Lain lagi di sisi lain, si Alia si Atel dia yang panik, dia juga menelpon lagi si Wilson alias si Kehead Kevin. Dia mau minta pertanggungjawaban kepada si Kehead Kevin alias si Wilson. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat kalau Mimin keskebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.